Pertanyaan pertama, bagaimana cara dari yayasan untuk menentukan tujuan dan sasaran program? Baik, adik-adik semua, yayasan lembaga itu yang pertama itu untuk menetapkan tujuan organisasi itu yang jelas dipastikan bahwa kita awal itu sudah menetapkan ya atau membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga itu paling pertama sebagai sebuah organisasi. Bagaimana mewujudkan itu? Di dalam anggaran dasar rumah tangga itu ada visi, misi, nilai, prinsip, ada program fokus yang tapi sifatnya umum. Kemudian diturunkan di dalam namanya rencana strategis. Rencana strategis lembaga dalam waktu 3 minimal. Jadi rencana strategis itu rencana jangka menengah sebuah lembaga ya, termasuk Yayasan Cita Madani. 3 maksimal 5 tahun. Ya. Di dalam rencana strategis itu memuat terkait dengan bagaimana tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun itu dalam menerjemahkan visi misi lembaga itu sendiri. Kemudian program-program yang akan diimplementasikan secara keseluruhan, program-program fokus yang akan diimplementasikan di dalam rencana strategis itu. Kemudian nanti diturunkan lagi namanya, kalau di kami itu namanya rencana kerja tahunan, tapi kami sebut dengan Project Document Design, PDD. Project Document Design itu rencana tahunan yang dibuat yang lebih teknis implementatif, yang memuat tentang jenis program yang akan dilakukan, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang dikemas dalam namanya logical framework, kerangka logis. Jadi ada goal, ada objektif, ada outcome, ada output sampai kegiatan. Dan itu sudah disusun dengan sampai pada budget atau anggaran untuk mengimplementasikan program atau kegiatan-kegiatan itu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memilih atau merekrut tenaga kerja di sini? Setiap organisasi termasuk Yayasan Cita Masyarakat Madani itu punya mekanisme dalam proses rekrutmen karyawan ya. Yang pertama pasti mengacu pada pedoman karyawan yang ada di dalam lembaga itu sendiri. Prosesnya itu terbuka ketika misalnya ada lowongan atau kebutuhan yang akan kebutuhan itu berarti tentang program yang akan dilakukan atau proyek yang akan dilakukan. Itu butuh orang, butuh manusia, butuh sumber daya. Lembaga melalui pengurus Pak Alo dan tim itu akan menyampaikan ke publik terkait dengan kebutuhan karyawan atau kebutuhan staf yang akan mengerjakan proyek atau program itu. Untuk pertanyaan ketiga, berkait dalam lembaga ataupun yayasan seperti ini tentu ada masalah-masalah dalam melaksanakan pekerjaan atau dari setiap karyawan tenaga kerja ada masalah. Pertanyaannya, bagaimana cara atau upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam yayasan jika ada masalah? Iya, masalah pasti banyak, karena itu kalau saya menjelaskan pasti tergantung dari jenis masalahnya apa, tapi secara umum masalah pasti ada. Yang pertama itu terkait tentu ketika bicara tentang staf dan tanggung jawabnya, yang pertama pasti bicara tentang bagaimana seseorang atau seorang staf itu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh lembaga. Kalau misalnya tidak memenuhi target, itu dianggap masalah sebenarnya oleh lembaga, karena lembaga
ingin untuk program ini harus selesai di bulan ini, tapi dia tidak bisa lakukan. Budget ini yang sudah direncanakan harusnya terspending, terrealisasi, tapi tidak bisa dilakukan. Itu yang masih penilaian teknis. Tapi ada persoalan-persoalan yang non teknis tapi prinsip, misalnya penyalahgunaan keuangan dari pengalaman kami memang tidak ada, tapi itu persoalan yang kerap juga didapatkan di organisasi. Ketika menghadapi persoalan-persoalan prinsip, biasanya lembaga pasti dengan keputusan yang lebih tegas, ya, memberikan teguran, bahkan memastikan untuk tidak bisa lanjut kontraknya. Dari pengalaman memang tidak ada, tetapi itu sudah disampaikan ketika teman-teman misalnya diwawancara, kemudian ketika lembaga melakukan orientasi kepada staf yang baru, itu sudah disampaikan. Ada persoalan-persoalan dalam bekerja tim, misalnya begini, si Refli ini cerdas sekali, bagus sekali, pintar, tapi dia bekerja cenderung untuk bekerja sendiri, dia tidak mau bekerja dalam tim. Sebuah organisasi, tim kerja itu menjadi salah satu penilaian bagaimana bekerja dalam tim. Karena begini, kita ingin mengubah masyarakat, memberdayakan masyarakat, tetapi ketika misalnya dalam tim yang kecil kita tidak bisa melakukan itu akan sulit untuk kita penuhi, karena semangatnya adalah bekerja dalam tim. Jadi ada persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga, biasanya ada hierarki, struktur yang misalnya Ibu Ani dia punya staf di tim keuangan. Ketika masalahnya di stafnya, Ibu Ani bertanggung jawab untuk memastikan diselesaikan dulu di level tim itu sendiri. Sedangkan semakin ke atas, misalnya tidak bisa diselesaikan, berarti ke manajemen yang lebih tinggi, sampai ke pengurus yayasan atau ketua lembaga yang akan memutuskan orang ini apakah bisa dilanjutkan kontraknya, atau karena persoalannya misalnya mendasar prinsip dan dilanggar, maka dia bisa diberhentikan. Untuk pertanyaan terakhir, apa tindakan atau solusi yang diberikan yayasan ketika ada program kerja yang tidak sesuai dengan rencana? Begini, kita bekerja dalam kemitraan, ya. Secara ke dalam memang seperti yang saya tadi tanyanya, walaupun berbeda tadi, tapi saya sudah menjelaskan. Ketika tidak mencapai target yang ditetapkan, saya contoh saja, di keuangan itu 1 tahun implementasi program itu minimal 85%. 85% itu dana terspending, dana terserap, ya. Terserap. Tapi itu minimal, artinya harusnya 100% ideal. Tapi dibuat minimal. Kalau tidak tercapai, ini karena konteks kemitraan, maka yang pertama pasti kepercayaan dari pihak mitra kita, donor kita itu pasti. Kenapa kita sudah kasih uang, tapi kenapa tidak dimanfaatkan secara penuh? Itu sudah pasti ada penilaian dari pihak mitra. Karena ini kami bicara dalam konteks kemitraan. Yang kedua, demikian juga program. Program itu ukurannya apa? Mulai dari kegiatan yang jumlahnya sekian banyak, output. Ya sekarang sampai output saja, outcome itu kan jarang juga, tapi dipakai standar output. Ada 10 output yang harus dicapai dalam program itu di 1 tahun fiskal, di 1 tahun anggaran. Tapi sampai dengan bulan Juni, ini tahun fiskal kami, tahun anggaran kami itu Juli ke Juni. Jadi Juli 2025 kemarin ke Juni 2026, itu kami sebut fiscal year 2026. Sampai Juni misalnya outputnya 10 tapi kita hanya capai 8, itu pasti akan dinilai, dianggap performance kita tidak baik karena tidak mencapai itu. Tetapi kalau bicara solusi, ketika misalnya tidak tercapai, biasanya kami memberikan justifikasi, penjelasan kenapa, pasti ada alasannya.
biasanya alasan-alasan yang prinsip sehingga program itu tidak bisa tercapai. Ya, umumnya itu tidak karena masalah-masalah teknis saja itu, tapi hal-hal prinsip misalnya program ini outputnya itu kita harus menghasilkan sebuah dokumen rencana Perda misalnya, itu kan peraturan daerah itu bukan mudah, tapi karena kita sudah masukkan di dalam itu sebenarnya sangat ambisius kalau mau bilang, tapi kita sudah masukkan oleh donor kita, dianggap ya harus tercapai, harus ada itu dokumen Perda. Perda itu bekerja dengan siapa? Kita bekerja dengan pemerintah, dan itu bukan mudah. Nah, sehingga biasanya kami, kalau bukan masalahnya di kami, kita sudah melakukan advokasi ke Pemda, tapi Pemda ternyata misalnya kebijakan perlindungan anak Kabupaten Kupang atau kebijakan Perda Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kupang, kita sudah advokasi tapi ternyata tidak bisa terpenuhi, output kita tidak tercapai. Berarti persoalannya bukan di persoalan kita saja, tapi persoalan pemerintah daerah, komitmen mereka untuk menyelesaikan itu menjadi sebuah perda. Apa yang bisa dilakukan? Secara teknis kami jelaskan ke mitra kami bahwa kami tidak bisa melakukan karena alasan ini. Pemerintah masih, apa yang bisa dilakukan ke depan sebagai solusi? Kita kawal terus. Di fiskal year baru mungkin kita akan mulai lagi. Belum tentu kita disediakan anggaran untuk melakukan program itu, tapi karena komitmen kita sudah berharap bahwa perda itu harus jadi, kita akan tetap melakukan advokasi seperti itu. Kemudian yang berikut adalah menggandeng para pihak lebih banyak, karena urusan itu bukan urusan 1-2 orang, melibatkan banyak orang. Kalau misalnya tadi advokasi hanya dilakukan oleh Yayasan Cita Madani dan dianggap oleh pemerintah seperti biasa-biasa saja, Cita Madani siapa sih begitu, terbatas. Kita gandeng lagi lembaga-lembaga peduli anak untuk memastikan pemerintah harus segera membuat peraturan daerah perlindungan anak misalnya di kabupaten. Cita Madani. I just had to let you know you're